warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soleha, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, tetap semangat walau belajar dari rumah. Hari ini kita sudah mulai pembelajaran. Kegiatan belajar mengajarnya sudah mulai aktif, walau masih sistem daring atau online. Silakan teman-teman, pertama hari ini kita akan bahas terlebih dahulu tema di buku 6F, yaitu tema 6. Hari ini kita akan bahas subtema 1, mata pelajaran PPKN. Yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah pada mata pelajaran PPKN. Silakan teman-teman buka halaman 2. Di subtema ini kita akan bahas tentang masyarakat peduli lingkungan. Ya, kita bahas dulu di mata pelajaran PPKN, yaitu fokus ke materi menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Ya, kita bahas dulu lingkungan. Lingkungan itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, jadi pada saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Salah satunya yaitu adalah beberapa contohnya masalah lingkungan yang sering terjadi, yaitu adalah pencemaran, sampah, lingkungan yang kotor, lalu kebakaran hutan, dan lain-lain. Itulah adalah beberapa contoh masalah lingkungan yang ada di sekitar kita, yang sering kita temui. Sampah itu masih masalah besar di lingkungan kita. Ya, coba teman-teman lihat di lingkungan sekitar teman-teman, masih banyakkah sampah? Ya, jadi apa sih dampak buruknya dari masalah sampah tersebut? Dampaknya adalah akibatnya nanti akan bisa berdampak buruk terhadap lingkungan, yaitu nanti akan menimbulkan berbagai penyakit, lalu akan menyebabkan banjir dan lain-lain. Oke, silakan dibuka halaman 3. Jadi lingkungan itu adalah penting. Lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. Jadi kehidupan manusia itu bergantung pada lingkungan. Yang perlu teman-teman tahu, jika lingkungan rusak, manusia juga akan mengalami kerugian. Jadi maka dari itu marilah kita menjaga kebersihan lingkungan atau menjaga lingkungan kita. Lihat di buku halaman 3, di situ ada beberapa contoh gambar pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan. Lihat di situ ada gambar orang yang sedang nyapu di pinggir pantai atau membersihkan pantai. Lalu ada yang menanam pohon. Itu adalah beberapa contoh pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan. Lalu di sini apa sih yang kita sebagai siswa atau kita sebagai warga, di sini fokus kita sebagai siswa ya, teman-teman sebagai siswa, dapat mengikuti, dapat ikut serta menjaga lingkungan. Dengan cara apa? Yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah. Sampah itu dibuang sesuai dengan jenisnya. Misal, dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Teman-teman tahu anorganik dan organik? Anorganik misalnya sampah plastik, itu termasuk anorganik. Tapi kalau organik itu adalah sampah yang bisa didaur ulang atau dari tumbuh-tumbuhan yang berasalnya, misal daun-daunan, itu termasuk organik. Yang kedua adalah mendaur ulang sampah. Mendaur ulang, misalnya teman-teman suka minum tuh, misalnya beli air mineral yang di dalam botol, lalu botolnya itu botol plastik bekasnya itu digunakan untuk media tanaman, pot, digunakan sebagai pot. Nah, itu contohnya. Yang ketiga adalah ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Pernah teman-teman ikut serta atau bersama keluarga atau bersama keluarga atau warga setempat? Lalu yang keempat adalah membiasakan untuk menghemat penggunaan kertas.
Ya, kenapa sih harus dihemat penggunaan kertas? Karena kertas itu dibuat dari pengolahan bahan bakunya adalah pohon. Maka kita harus bisa menghemat dari untuk penggunaan kertas tersebut agar lingkungan bisa terlestarikan, ya. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Kenapa? Karena sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan. Plastik itu lama terurainya, ya, butuh puluhan tahun untuk plastik itu terurai, makanya lama. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan wadah minuman atau makanan yang bisa berulang kali pakai, seperti tumbler atau tempat makan kalau untuk bepergian, ya. Lalu yang keenam adalah menghemat penggunaan air dan listrik di rumah atau di sekolah. 7. Membuat dan merawat apotek hidup. Apa sih apotek hidup itu? Apotek hidup adalah pemanfaatan lahan untuk ditanami tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, dan sebagainya, tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya silakan teman-teman buka, ada pada halaman 15 dan 16. Silakan teman-teman buka. Menyebutkan contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Masih kita fokus di lingkungan sekolah, ya. Jadi di sini ada kewajiban. Jadi selain merupakan hak, teman-teman masih ingat hak dan kewajiban itu dibahas pada semester 1 yang lalu pada mata pelajaran PPKN, hak dan kewajiban. Masih ingat bedanya? Jadi selain merupakan hak, pendidikan dan pengajaran merupakan kewajiban setiap warga negara. Hal tersebut ada pada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, itu isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2. Selain kewajiban untuk mengikuti pendidikan, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Tentunya teman-teman pengen dong belajar dengan suasana yang nyaman. Contoh kewajiban siswanya antara lain adalah, apa sih kewajibannya? Yang pertama, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Pasti setiap sekolah punya tata tertib masing-masing, ya. Seperti teman-teman ketahui, sekolah kita pun ada tata tertibnya. Misalnya, sekolah kita apa tata tertibnya? Datang tepat waktu. Ya, itu adalah salah satu tata tertib di sekolah. Memakai seragam lengkap. Ya, memakai sepatu, kaos kaki, baju dimasukin, pakai dasi, seragam. Lalu wajib mengikuti upacara bendera. Nah, itu adalah salah satu kewajiban siswa. Yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Tentu itu adalah salah satu kewajiban kita, kewajiban teman-teman sebagai siswa agar belajarnya nyaman. Bayangkan kalau kelasnya kotor, nyaman nggak sih kira-kira? Ada bau sampah, berbagai macam bau yang ada di kelas, banyak lalat karena ada sampah, jadi menimbulkan banyak lalat. Nah, itu adalah kita pun tidak akan nyaman belajar di kelas. Jadi salah satu kewajibannya adalah agar terciptanya kelas yang nyaman saat kita belajar. Kewajiban siswa adalah menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Lalu yang kelima, saling menghargai antar teman di sekolah. Itu adalah salah satu kewajiban juga.